Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas ketika kita melihat saudara kita terjatuh ke dalam maksiat, mungkin berzina, mungkin minum khamr, mungkin berjudi, mungkin berbuat bid'ah, bahkan berbuat syirik. Jangan hanya melihat dengan satu pandangan, tapi harus dua. Jangan satu, harus dua. Ya. Apa yang pertama? Pertama, pandangan syariat, bahwa dia berbuat bid'ah, bahwa dia berbuat syirik, bahwa dia mabuk, bahwa dia berjudi, salah, dosa. Tidak boleh dibantu, tidak boleh ditolerir, tidak boleh dimaafkan. Yang berhak memaafkan Allah. Kita tidak bisa memaafkan, maksudnya tidak menyalahkan, nggak bisa, ya memang salah. Berzina salah, berjudi salah, berbuat bid'ah salah, berbuat syirik salah, dosa. Ini pandangan pertama, pandangan secara syariat. Yang kedua, secara kauni. Secara kauniyah, dia berzina, dia minum khamr, dia berbuat bid'ah, dia berbuat syirik, sudah ditulis oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit belum ada, bumi belum diciptakan, Allah sudah merencanakan bahwa si fulan saudara kita ini minum khamr hari itu, berjudi hari itu, berbuat bid'ah hari itu, berbuat syirik hari itu. Dengan demikian bersih hati kita, tidak ada rasa benci, tidak ada hasrat untuk mencaci, memaki. Yang ada justru kita kasihan. Kasihan kan? Kasihan sekali. Langit belum ada, bumi belum ada, Allah sudah menentukan, sudah merencanakan bahwa si fulan akan berbuat maksiat begini-begini. Kasihan. Maka bersyukur kita. Bersyukur kita. Sampai hari ini Allah tidak mencatat kita sebagai pemabuk, pezina, penjudi, pelacur, koruptor, ahli bid'ah, ahli syirik. Alhamdulillah. Kan nilai kemungkinannya sama, ya kan? Kita dijadikan seperti ini, mau ngaji seminggu 2 kali, seminggu 1 kali, menjaga salat berjamaah. Dengan kita jadi ahli maksiat, nilai kemungkinannya sama, 50-50. Apalagi 95-5, 80-20, enggak sama. Ya, kan direncanakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebelum kita lahir. Kalau direncanakan setelah kita lahir, mungkin orang lahir di Indonesia, ayahnya muslim, ibunya muslimah, lingkungan pesantren, masa sih
berbuat maksiat, gitu ya. Atau dilahirkan di Madinah, atau dilahirkan di Mekah, ya. Baru Allah rencanakan, ya mungkin 90-10, 955 mungkin, atau mungkin 991. Kan Allah mentakdirkan sebelum kita lahir jauh. Berapa ribu tahun sebelum kita lahir, Allah sudah takdirkan, Allah sudah rencanakan. Ya. Dengan demikian, insya Allah tidak ada rasa sombong di diri kita. Yang ada bersyukur, 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 dan terus menambah ketaatan. Tidak cukup sekedar yang wajib ditambah yang sunnah. Tidak cukup sekedar 10 menit, seperempat jam sebelum subuh menyempatkan sholat tahajud plus witir, tambah setengah jam, terus tambah lagi 1,5 jam, terus tambah lagi 2 jam. Begitu kira-kira. Kalau antum mau buru-buru langsung, biasanya tidak awet. Ya, antum bisa bertahun-tahun nggak pernah sholat tahajud. Pas Jumatan dengar khotib membahas tentang keutamaan sholat tahajud, antum tertarik. Apalagi dengan iming-iming dunia, rutin tahajud dagangan laris, rutin tahajud bini nggak marah-marah, rutin tahajud suami nggak bakal kawin lagi, misalnya, ya kan? Wah, semangat. 11 rakaat. Bangun 4 jam sebelum subuh. Bisa. Paling 2 malam, 3 malam. Nggak awet. Ya, beda dengan tadi. Nggak usah banyak-banyak. Mungkin 10 menit, mungkin 15 menit. Terus berhari, berminggu, berbulan, tambah lagi setengah jam. Terus berbulan, bertahun, tambah lagi 1 jam, 1,5 jam. Insya Allah awet. Ya. Kan Rasul dan para sahabat seperti itu. Ya kan? Di Mekah, sebelum Isra Mi'raj, sudah ada sholat belum? Sudah. Berapa? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, terserah. Mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam. Yang mau silahkan, nggak mau nggak masalah. Gitu ya. Nah, ketika para sahabat sudah terbiasa, baru wajib 5 kali dalam sehari semalam berjamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sebelum puasa Ramadan sudah ada puasa? Iya, sudah. Kan puasa Ramadan kira-kira tahun kedua Hijrah. Sementara Nabi kaget melihat orang-orang Yahudi berpuasa sunat itu awal-awal hijrah. Berarti kan 2 tahun sebelumnya. Kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram, ya, Asyura? Dijawab, 10 Asyura ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka kami puasa. Nabi bilang apa? Ana ahaqqu minkum, aku lebih berhak daripada kalian. Ya, kalian berhak memuliakan Nabi Musa, aku lebih berhak lagi. Maka beliau berpuasa Asyura. Ya. Dan masih ada beberapa riwayat lagi.
Ya, kemudian ammar risalatu, beliau membahas tentang risalah. Apa risalah? Yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, namanya risalah. Kalau bahasa Arabnya, bahasa kamusnya risalatun, surat. Ya. Karena memang seperti itu. Jadi bahasa-bahasa di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ya dari bahasa Arab. Maka sering kita bahas waktu itu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi lahir, apakah di Mekah sudah ada kata-kata ruku', sujud, tawaf, sa'i, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik, riba? Sudah ada? Sudah. Itu bahasa Arab, bahasa sehari-hari mereka. Ya. Salat artinya berdoa, saum artinya menahan, haji artinya mengunjungi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika Islam datang, maka haji yang awalnya artinya mengunjungi menjadi mengunjungi Baitullah, Ka'bah. Diawali dengan labbaik Allahumma hajjan, lalu bertalbiyah, lalu tawaf, sa'i, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Ammar risalatu, beliau bahas tentang risalah. Fahuwa rasulun arsalahullah, rasul yang diutus oleh Allah, bi'a'zami syari'atin ila jami'il khalq, dengan membawa syariat besar kepada seluruh makhluk. Jangan bilang kepada bangsa Arab. Salah. Orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, mungkin orang-orang Jepang, rata-rata orang kafir, mereka meyakini bahwa ajaran Islam khusus untuk orang Arab. Gitu. Mereka meyakini seperti itu. Adapun Eropa, Amerika, pantasnya ya Nasoro. Gitu. Maka kalau ada Islam di Eropa, mau barat, mau Eropa barat, mau Eropa timur, mereka nggak terima. Mereka nggak terima. Maka mereka berusaha supaya tidak ada, terutama yang mayoritas. Itu pernah terjadi di Bosnia. Bosnia kan mayoritas Muslim, padahal Eropa mereka nggak suka. Maka gimana supaya habis? Terjadi kan? Berapa itu? Iya, tahun 90-an ya. Luar biasa ya. Karena mereka meyakini biar Arab saja yang Islam. Kalau bukan Arab jangan Islam. Kalau toh ada ya 1-2 lah. Jangan sampai mayoritas. Kan Bosnia mayoritas, Andalus waktu itu mayoritas. Ya, beberapa negeri non Arab tapi mayoritas kan banyak. Indonesia jelas bukan Arab, mayoritas. Malaysia, Brunei. Ya. Kenapa? Karena memang Islam ini bukan hanya untuk orang Arab. Gitu. Bahwa nabinya Arab jelas. Dan ini bukan kebetulan. Ya kebetulan aja. Kebetulan saja nabi terakhir adalah orang Arab, Quraisy. Tidak kebetulan. Orang mau bilang kebetulan, ya mungkin orang kafir ya. Kita yakin dengan rencana Allah. Memang sudah direncanakan bahwa harus dari situ. Apa enggak ingat doanya Nabi Ibrahim? Wa ba'ats fihim rasulan. Bangkitkan, utuslah seorang rasul di tengah-tengah sini.
Nabi Ibrahim berdoa di mana itu? Iya, di sekitar Mekah. Di Mekah itu, di sekitar Zam-Zam. Zam-Zamnya belum ada waktu itu. Sambil menangis, bersedih, bukan sedih lagi ya. Mungkin hancur hatinya. Meninggalkan istrinya dan bayinya. Berdua doang. Di Mekah itu, ya, yang sekarang Ka'bah itu. Di situ, Ka'bah belum ada. Atas perintah Allah. Kayak apa coba? Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena kesikohan yang luar biasa terhadap perintah Allah, istrinya dan bayinya ditinggalkan di tempat yang gak ada manusia atas perintah Allah. Ujian yang luar biasa dari Allah kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faballaghaha ghayatal balagh, dan Nabi menyampaikan dengan betul-betul 100% menyampaikan. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Masih ingat kemarin, seandainya ada satu risalah, satu ayat yang disembunyikan oleh Nabi, pasti ayat ini, kata para imam. Karena ayat tersebut membongkar rahasia Nabi. Tentu malu sekali Nabi. Tapi karena Nabi amanah, tidak berkhianat, walaupun malu beliau sampaikan. Rahasia tentang seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Ya, maka dikatakan di sini faballaghaha ghayatal balagh. Betul-betul semuanya sudah disampaikan oleh beliau kepada umat ini. Ma'a annahu udhiya wa qutila. Sementara beliau menyampaikan dan disakiti, dicaci, dimaki, dihujat, dan mau dibunuh. Kalau Allah tidak lindungi, ya beliau bisa bernasib seperti nabi-nabi sebelum beliau, dibunuh. Ini menunjukkan bahwa al-haq itu, kebenaran itu tidak harus menang di dunia ini. Kalau di akhirat pasti. Di dunia tidak harus menang. Ya dibunuh, mati. Maksud menang dari mana? Dibunuh dan mati. Yang bunuh siapa? Kaumnya sendiri. Nabinya Bani Israel, umatnya Bani Israel. Bani Israel itu yang membunuh Nabi. Entah berapa banyak nabi-nabi yang sudah dibunuh oleh Bani Israel. Al-Quran menjadi saksi. Ya. Maka jika hari ini ada ulama salaf, dai salaf kok terbunuh, kalah, ya tidak mustahil. Ya nggak jauh-jauh Said Yazid lah. Udah punya masjid, bangun sendiri, mau dipugar, mau direnov, dihalang-halangi sampai hari ini, sampai beliau meninggal. Apa nggak kalah tuh? Kan sorak-sorai mereka, ya kan? Apakah kemudian beliau menjadi terhina? Ya tidak. Ya tidak, Nabi aja dibunuh. Maka beliau kalah, sudah punya masjid, nggak bisa dibangun lagi, sampai beliau meninggal. Ini bukan aib bagi beliau. Ya, bagi mereka ahlul bidah bersorak-sorai, ya, sebagaimana Bani Israel. Ya. Jadi kebenaran itu tidak harus menang di dunia ini. Ada kalanya menang,
ada kalanya kalah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini kan yang diucapkan oleh Abu Sufyan saat Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius. Ketika Heraklius tahu bahwa Abu Sufyan dan Nabi Muhammad SAW sedang, apa istilah kita, gencatan senjata, ya kan? Karena Abu Sufyan di pihak kafir Quraisy melawan kaum muslimin. Heraklius bertanya, peperangan antara engkau dengan dia itu bagaimana? Bagaimana? Dijawab oleh Abu Sufyan seperti ayat itu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Bahwa hari-hari peperangan itu dipergilirkan. Kadang yang hak menang, kadang kalah. Kadang yang batil menang, kadang kalah. Seperti itu. Sunnatullah. Maka antum jangan bermimpi, jangan berkhayal. Pokoknya kalau salaf, benar, hak, pasti menang. Tidak. Ya, bisa menang, bisa kalah. Bisa mayoritas, bisa minoritas. Istilah kita bisa di atas angin, bisa di bawah angin. Ya, terserah Allah. Dan bukan karena dai-nya hebat-hebat, ulamanya hebat-hebat, enggak. Ya berarti Nabi yang dibunuh enggak hebat dong. Ya kan? Enggak. Memang betul-betul kehendak Allah. Seandainya salaf ini menyebar dan menjadi mayoritas di Jakarta ini, atau di Jabodetabek, atau bahkan di Jawa Barat, atau bahkan di Jawa, bahkan se-Indonesia, maka itu adalah kehendak Allah, rahmat Allah, izin Allah. Bukan karena dai-nya hebat-hebat, enggak. Enggak ada dai sehebat Nabi, Rasul. Tapi Nabi Rasul saja mati dibunuh oleh kaumnya sendiri. Hatta innahum ja'u bisalal juzuri wa huwa sajidun 'indal Ka'bah. Sampai Nabi pernah ketika beliau sujud di sekitar Ka'bah. Sepertinya ini belum peristiwa Isra Mi'raj. Tapi beliau sujud tadi ya. Sebelum sholat 5 waktu sudah ada sholat. Sebelum puasa Ramadan sudah ada puasa. Bahkan sebelum syariat haji, kan tinggal 2 atau 3 tahun sebelum beliau wafat kan, syariat haji. Ada tawaf sa'i. Kemudian di Masy'aril Haram mestinya nunggu matahari terbit, ini belum terbit, sudah berjalan. Ya. Artinya ada kesamaan. Karena memang mereka mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ismail. Mereka begitu cinta kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka mereka di sekitar Ka'bah bikin patung Nabi Ibrahim, bikin patung Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sedang memegang azlam, anak panah. Karena memang Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu hobi mengundi nasib dengan anak panah. Segitunya diselewengkannya ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail atas nama cinta kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mirip-mirip hari ini atas nama cinta kepada Rasulullah SAW, sama dengan kita cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu mereka berbuat kezaliman, ya, kebohongan. Nah, ketika Rasulullah sedang sujud, didatangilah oleh 5 orang dengan membawa isi perut unta. Ditimpakan ke punggung Nabi, wa wada'uhu ala dhahrihi.
ditimpakan di atas punggung Nabi, sampai Nabi berat untuk bangkit. Karena beratnya isi perut unta, ada usus, ya jeroan lah, antum tahu ya, unta, untuk banyak, berat. Dan di situ ada siapa? Masih ingat? Ada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud tidak berbuat apa-apa sampai datang Fatimah. Datanglah Fatimah, diambillah, dibersihkan dari punggung Nabi, lalu Nabi bangkit, selesai sholat, Nabi menyebut nama mereka satu persatu, 5 ya. Ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Ubdah, Abu Jahal, ada 5 orang kira-kira. Disebut namanya satu persatu, ya. Dengan ya, gimana rasanya antum bisa bayangkan, sedang sujud diperlakukan seperti itu. Dan beliau utusan Allah, beliau tidak berbuat apa-apa mendolimi kafir Quraisy, tiba-tiba diperlakukan seperti itu. Kayak apa? Maka disebutlah, ya Allah Abu Jahal, ya Allah Syaibah, ya Allah Utbah bin Rabi'ah, ya. Mendengar Nabi menyebut nama mereka satu persatu, mereka ketakutan, gemetar ketakutan. Ini menunjukkan secara hati nurani mereka yakin bahwa Rasulullah berada dalam kebenaran. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk Fir'aun terhadap Musa. Sulit untuk tidak mempercayai Nabi Musa bagi hati Fir'aun, sulit, nggak bisa lah. Maka dengan mulutnya, kalau dengan mulutnya bisa, ya. Itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka, Fir'aun dan bala tentaranya itu membantah Nabi Musa dengan lisannya saja. Adapun hatinya tidak bisa membantah, yakin bahwa Musa berada dalam kebenaran. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab, 5 orang ini yakin bahwa Rasulullah berada dalam kebenaran. Maka ketika nama mereka disebut satu persatu oleh Nabi, mereka gemetar ketakutan. Dan betul, kelima-limanya menjadi bangkai di perang Badar, ya. Kullu dzalika karahiyatan lahu wa lima jaa bihi. Ini semua dilakukan oleh mereka karena kebencian mereka. Benci kepada Nabi, benci terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun secara nurani mereka meyakini itu benar. Dan sampai hari ini Ustadz Salaf bernasib seperti itu. Kalau mereka mau jujur, mereka tidak bisa membantah hujahnya kaum salaf. Wa tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, dan seterusnya, salawat nadia bid'ah. Mereka tidak punya hujah, ya. Tapi ya itu tadi, karena kebencian, disalahkan terus, dibid'ahkan terus, emosi bid'ah, maka mencaci maki, ya. Dan segala macam hujah yang tidak perlu diucapkan saja mereka mengucapkan, ya. Ya, bayangkan hujah Maulid Nabi pakai hadis Nabi puasa hari Senin. Ketika ditanya, ya Rasul, kenapa engkau puasa hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Dijadikan dalil. Nah, ini dalil Maulid ini. Nabi merayakan, ya. Sejak kapan merayakan sebuah hari dengan puasa? Namanya merayakan sebuah hari itu tentu dengan makan-makan, minum-minum yang enak, pakaian bagus seperti Idul Fitri, Idul Adha. Ini yang dimaksud. Karena kehabisan dalil, kehabisan hujah, apa saja dipakai.
Ya, nyambung nggak nyambung. Ya. Wa ma'adzalika sabar. Dalam keadaan seperti ini beliau bersabar. Yulquna al-adha wal antana wal aqdhara ala atabati babihi. Berapa kali mereka melemparkan sampah, kotoran, bangkai di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin hadha lin nabiyil karim imtihanun min Allah. Ini semua bagi Nabi ujian dari Allah. Diuji. Ya. Antum jangan beranggapan bahwa hari pertama beliau menjadi Nabi dengan saat beliau wafat ya sama-sama Nabi. Tidak. Tidak. Ya. Hari pertama beliau sebagai Nabi, sebagai Rasul, ya, keimanannya seperti itu, ketakwaannya seperti itu, keilmuannya seperti itu. Sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, bertambah. Bertambah lagi, terus sampai kepada puncaknya. Maka beliau diwafatkan. Oleh karena itu, ketika orang-orang bersukaria mengetahui bahwa ini wahyu terakhir, ayat terakhir, Abu Bakar menangis, bersedih, ya. Yang lain seneng kan, udah sempurna. Al-yauma akmaltu, pada hari ini telah aku sempurnakan Islam ini. Nah, senang, sudah disuruh. Abu Bakar tidak senang, tapi menangis. Kenapa? Iya. Ya kalau sudah sempurna, buat apa Rasulullah berlama-lama hidup? Kan tugas beliau sudah selesai. Ya. Abu Bakar justru menangis. Dan betul kan? Tidak selang lama. Hatta fatahallahu alaih, hingga akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada beliau. Ya, jelas ini pemberian dari Allah, rahmat dari Allah. Diawali dari Badar, kemudian Uhud, kemudian Ahzab, terus sampai Futuh Mekah. Sampai tokoh kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan, tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Rasul dan para sahabat memasuki Mekah, masuk Masjidil Haram, hanya bisa ngelihat. Padahal 2 tahun yang lalu ditahan, nggak boleh, perjanjian Hudaybiyah kan. Foto Mekah, udah lihat, ya, tidak ada perlawanan sama sekali. Disitulah Nabi melanjutkan usaha beliau untuk menjadikan Abu Sufyan mau nggak mau harus masuk Islam. Ya, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi dari beberapa tahun yang lalu. Diawali dari Nabi menikahi Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Putrinya Abu Sufyan. Dan sudah janda. Ya. Dan tidak mudah
Gitu. Diriwayatkan ya jauh lah dibanding dengan Aisyah, Sofiyah binti Huyai, Zainab binti Jajak, jauh lah. Tapi sengaja. Untuk apa? Untuk melembutkan hati ayahnya Abu Sufyan. Dan betul terlihat Abu Sufyan bangga sekali saat anaknya yang janda itu, ya istilah kita mungkin jarang ada yang mau, dinikahi oleh Nabi manusia termulia. Abu Sufyan tahu dan ada kebanggaan. Dan Abu Sufyan memang seperti itu, insya Allah antum tahu ya. Dengan sesumbar, memang nggak ada yang pantas untuk putriku selain Muhammad. Pantas Muhammad. Nah, ada kebanggaan. Ini untuk apa? Ta'liful qulub. Untuk melembutkan hati Abu Sufyan. Ya. Nah, ketika foto Mekah itu ditambah-tambah oleh beliau. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, aman. Barang siapa yang di rumah saja, nggak keluar, aman. Tambah satu lagi. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Kan mereka istilahnya apa ya? Sudah di ujung tanduk lah. Kalau Nabi mau serang, serbu, bunuh, selesai. Tapi tidak. Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Besar kepala Abu Sufyan. Ya. Akhirnya mau tidak mau, dan itu kata Abu Sufyan sendiri, akhirnya aku terpaksa masuk Islam. Nggak ada pilihan lain. Justru kalau tidak mau masuk Islam, ya terdesak, terjepit. Akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat. Kalau sahabat berarti dijamin masuk surga apa tidak? Iya. Dijamin ampun? Iya. Dijamin ridho? Iya. Karena kebaikan Islam seseorang itu bertahap. Tidak mungkin begitu masuk Islam langsung menjadi baik, sempurna, ya tidak. Bertahap, pelan-pelan, pelan-pelan, ya. Akhirnya menjadi seorang muslim yang baik. Mana yang bunyi itu? Taruh meledak. Summa innahu hamala hadhihi syari'ata min ba'dihi asyaddun nasi amanatan. Setelah Nabi wafat, risalah ini diteruskan, terus disebarkan maksudnya. Oleh siapa? Justru Nabi mengatakan, liyuballigh minkum asyahid al-ghaib. Hendaklah kalian yang tidak hadir sampaikan kepada, hendaklah kalian yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Hendaklah kalian yang mendengarkan sabdaku sampaikan kepada yang tidak mendengar. Apa ini? Ta'dil. Ta'dil. Nabi mentakdir seluruh sahabat. Maka tidak ada satupun sahabat yang dijarah oleh Nabi. Ya. Kan dalam ilmu hadis ada istilah apa? Jarh wa ta'dil. Al-jarhu wa ta'dil. Menjarah dan mentakdil. Kalau dia menyampaikan hadis, jangan diterima. Hafalannya nggak kuat. Ini namanya apa? Jarh. Kalau dia menyampaikan hadis, tolak. Dia pembohong. Ini jarh. Kalau dia menyampaikan sabda Nabi, catat. Karena dia hafalannya kuat sekali. Ini apa? Ta'dil. Seluruh ulama hadis terkena jarh wa ta'dil. Kecuali sahabat. Sahabat nggak ada jarh. Ya bayangkan yang mentakdil Nabi SAW. Kalau yang mentakdil siapa yang badannya kecil, guru besar Imam Bukhari, Ali bin Madini. Ali bin Madini terkenal bakhil, pelit.
untuk mentakdil. Ya, jarang sekali. Gitu. Menjarah kerjaannya. Jangan. Nggak kuat hafalannya. Jangan. Dia tidak siqah. Jangan. Dia pembohong. Dan seringnya begitu. Sekali Ali bin Madini mengatakan dia kuat hafalannya, murid-muridnya berebut. Berarti nggak main-main. Itu sekelas Ali bin Madini. Ini bukan Ali bin Madini lagi. Siapa? Rasulullah SAW. Ya, mentakdil seluruh sahabat. Maka bodoh sekali orang-orang Rafidah yang mengatakan Abu Hurairah ini siapa? Hafalannya kuat, nulis saja nggak bisa. Ya, lupa-lupa mulu. Kok hadisnya diterima? Ini bodoh sekali. Nggak faham dengan kaidah jarah wa ta'dil dari Nabi. Nabi sekali lagi tidak menjarah sahabat. Seluruh sahabat ditakdil oleh beliau. Ya, maka jika seorang sahabat mengatakan qala Rasulullah, selesai, tulis. Jika seorang sahabat siapapun dia mengucapkan haddatsana Rasulullah, sami'tu Rasulullah, selesai, catat. Beda dengan tabi'in. Tawas misalnya, Mujahid misalnya, atau bin Abi Rabah misalnya, Hasan Basri misalnya mengucapkan qala Rasulullah, nanti dulu. Ya kalau langsung jelas ini munqati, terputus. Bolehkah seorang tabi'in mengucapkan qala Rasulullah? Ya nggak boleh. Emang pernah ketemu Nabi? Ya, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda, padahal dia tabi'in. Boleh? Ya nggak boleh. Ya harus dari Abu Hurairah dulu, atau Ibnu Mas'ud dulu, atau Ibnu Abbas dulu. Kan nggak ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu pun dijarah dan takdil. Siqah apa tidak, dobit apa tidak, adil apa tidak, hafalannya kuat apa tidak. Adapun sahabat tidak. Ya, oleh karena itu kalau para sahabat kalau betul-betul tidak yakin, nggak berani menyampaikan hadis. Yang berani menyampaikan hadis berarti yakin, betul-betul mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan di sini, "Tsumma innahu hamala hadhihi syari'ata min ba'dihi asyaddun nasi amanatan." Setelah Nabi yang menyebarkan syariat ini adalah manusia yang sangat-sangat amanah. Wa aqwahum 'alal atba', manusia-manusia yang paling kuat dalam mengikuti sunnah Nabi. Maka tabi'in, atba'ut tabi'in terus, apalagi sampai kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat dalam mengikuti sunnah Nabi. Ya, maka walaupun nggak ada riwayat Nabi motong jenggot segenggam, tapi karena ada riwayat ini dilakukan oleh 3 sahabat, jangankan 3, 1 saja, itu sunnah. Itu asal tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. 3 sahabat ini tidak dibantah. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, ketika mencukur jenggotnya, memotong jenggotnya segenggam, tidak ada yang membantah. Artinya apa? Artinya beliau bertiga pasti pernah melihat Rasulullah memotong jenggotnya segenggam. Tidak mungkin mereka bertiga, sahabat ini, berani berbuat bid'ah, berani menyelisihi Nabi SAW. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil